yang masuk kategori idol worshiping, penyembahan berhalaan atau paganistik ya. Dan sekarang bagaimana Islam kemudian melihat dua model penyembahan ini ya, dalam Islam dikenal dengan tauhid ya. Nah, tauhid ini adalah kepercayaan kepada satu pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diabadikan umpamanya dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Ikhlas. Ini kata Al-Ikhlas ini tidak ada dalam ayat tersebut. Karena memang ya orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa itu harus mengikhlaskan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para penonton, para pemirsa, pendengar, penyimak dimanapun berada, kita lanjutkan perbincangan kita tentang komunikasi Islam, yaitu Islamic Communication ya, yang merupakan integrasi gabungan pemaduan antara komunikasi sekuler, komunikasi antar insani, human communication, atau biasa juga komunikasi umum, dengan komunikasi dakwah atau ilmu dakwah yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, dan juga pandangan-pandangan ulama otoritatif. Nah, inilah yang kemudian kita coba ramu ya dalam perbincangan kita setiap episode ya. Para Bapak Ibu semua dan saudara-saudara yang hadir yang mendengarkan, yang lalu kita sudah bahas beberapa prinsip komunikasi antar agama dan budaya, dan juga sudah berbicara tentang sila-sila Pancasila ya. Nah, kali ini kita tetap akan membicarakan tentang komunikasi antar agama dan budaya, lebih khusus pada topik yang dikenal dengan idol worshiping, yaitu paganism berhadapan dengan monotheism, atau biasa juga disamakan dengan humanism ya. Untuk idol worshiping ini ya, yaitu penyembah berhala ya, ada dalam ilmu komunikasi antar budaya mencoba melihat bahwa ternyata ada kelompok masyarakat yang masuk kategori penyembah berhala, dan itu bagi komunikasi budaya ya wajar-wajar saja ya, karena memang ada kelompok manusia yang masih menyembah umpamanya benda-benda, menyembah gunung, menyembah batu, menyembah sungai ya, menyembah tokoh-tokoh tertentu ya, bahkan menciptakan patung-patung tertentu dan dia sendiri ikut menyembah, dan itu dianggap bisa menyelamatkan dan bisa memberi kesejahteraan di dunia ini, dan juga nanti mereka juga percaya bahwa di hari kemudian juga ada kesejahteraan, ada kebahagiaan ya. Ya, dengan penyembahan terhadap berhala-berhala ini, mereka
mereka berharap bisa terproteksi ya, terlindungi dalam kehidupan kesehariannya di dunia, dan juga nanti agar bisa selamat di akhirat ya, di dunia setelah alam ini, alam kehidupan di muka bumi. Dan mereka melakukan itu karena anggapannya ya dewa-dewa yang ada di gunung umpamanya, atau di bebatuan atau sungai, laut, begitu juga tokoh-tokoh tertentu, wali-wali, orang yang dikenal atau diyakini sebagai wali, ataukah juga kemudian kuburannya pun kalau sudah meninggal itu ditempati untuk meminta-minta, untuk bahkan melakukan semacam sesembahan dan melakukan semacam penyerahan ya, offerings ya, kepada roh-roh mereka itu. Jadi mereka ini sekalipun sudah almarhum, sudah meninggal, masih mengontrol jiwa manusia yang masih hidup ya, karena mereka memang mempercayai bahwa untuk tokoh-tokoh tertentu itu powerful ya, untuk mengatur manusia yang masih hidup. Nah, sementara untuk lawannya ya, model yang disebut dengan monotheism ya, justru sebaliknya ya, menyembah hanya kepada satu entitas, yaitu yang diyakini menciptakan ya alam raya ini ya, menciptakan manusia, menciptakan planet-planet, yang menciptakan juga siang dan malam ya, termasuk space ya, tempat manusia ini bergerak ya. Ini ya, mereka meyakini bahwa hanya satu yang menciptakan, dan inilah yang harus disembah satu-satunya. Jadi monotheism biasa juga disebut dengan monism ya. Dan ini memang kalau di Indonesia sila pertama kita itu ya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi termasuk dalam konteks kategori tadi monotheism atau monotheistic approach, pendekatan monotheistik, atau biasa juga disebut dengan monistik ya. Hanya satu kekuatan yang patut disembah ya, dan sistem penyembahannya ya tergantung dari agama mana mereka. Umpamanya kalau di Indonesia ya bisa didekati dengan peribadatan model Islam ya, yang itu bisa dimulai dengan syahadat, kemudian dengan sholat, dengan puasa, zakat, dengan haji, itu umpamanya yang mahdoh, yang memang khusus untuk peribadatan menyembah kepada Allah, disambil semua kehidupan keseharian yang disebut dengan muamalah pun itu menjadi ibadah sebetulnya kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks Islam. Begitu juga kalau dalam Kristen ya dikenal ada Allah Bapa ya, jadi Bapa di surga. Itu juga mempercayai bahwa Tuhan Bapa inilah yang menciptakan alam raya ini yang berlapis-lapis ini, dan juga menciptakan manusia, dan seharusnya itulah yang menjadi objek penyembahan ya. Begitu juga agama Yahudi, sama ada Tuhan yang disembah, dan agama-agama besar lainnya pun juga itu menyembah hanya satu Tuhan, dan ini dianggap sebagai model yang tadi berlawanan dari
yang masuk kategori idol worshiping, penyembah berhalaan atau paganistik ya. Dan sekarang bagaimana Islam kemudian melihat dua model penyembahan ini? Ya, dalam Islam dikenal dengan tauhid ya. Nah, tauhid ini adalah kepercayaan kepada satu pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diabadikan umpamanya dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Ikhlas. Ini kata Al-Ikhlas ini tidak ada dalam ayat tersebut. Karena memang ya orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa itu harus mengikhlaskan dirinya kepada Allah Sang Pencipta itu. Penyerahan dirinya itu totalitas. Hanya kepadanya saja yang patut disembah. Dan Tuhan yang Maha Esa ini adalah ya tidak bisa dibagi-bagi. Ya, tidak bisa menjadi 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/1000, 1/1.000.000 ya. Karena itu makna esa di situ, dan dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan Ahad. Dan juga Allahus Samad, dan hanya Dia yang patut untuk dimintai pertolongan, tempat bergantung, tempat bersandar gitu. Ya, sehingga memang yang disembah satu-satunya adalah As-Samad itu ya, nama lain dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa dalam Al-Qur'an itu ada 99 nama Allah ya. Sekalipun ada juga yang mengatakan itu supaya mudah diingat, 99 kurang 1 100. Nah, tapi ada yang menghitung, bahwanya Profesor Quraish Shihab itu jumlahnya 134 nama-nama yang baik ya, yang semuanya itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan dalam surah Al-Ikhlas ini juga dikatakan bahwa lam yalid wa lam yulad ya. Jadi tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Nah, artinya tidak juga mengeluarkan sesuatu dari dirinya, kemudian dia juga tidak keluar dari sesuatu ya. Dia tidak dilahirkan oleh ibunya karena tidak ada ibunya, tapi dia juga tidak melahirkan anak ya, secara biologis ya. Jadi ini murni itu pencipta yang unik, sangat unik ya, dan tidak ada yang sama dengannya. Itulah yang dimaksud dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama, yang sekupu dengan Allah itu. Dalam ayat lain dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya. Dan itu wal mukhalafatu lil hawadis. Ini salah satu sifat wajib Allah, bahwa dia berbeda dari yang lainnya. Jadi semua yang baru yang terlihat ini itu dikatakan baru ya, itu tidak sama dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala ini. Dan inilah yang disebut dengan tauhidic approach ya dalam istilah komunikasi Islam ya. Jadi tidak sama dengan tadi paganism, tapi juga tidak sama dengan tadi monism ya. Tapi lebih memang mencoba membentuk rumusan baru bahwa itu disebut dengan tauhidik. Artinya semua ciptaan Allah ini sebetulnya sujud kepada Tuhan yang Maha Esa. Bukan hanya pada manusia yang sujud, tapi juga semua ciptaan Allah ini pada dasarnya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah dibuat sedemikian rupa agar tumbuh-tumbuhan, ya, gunungan, dan juga manusia apalagi itu harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya perbincangan kita, diskusi kita
kali ini mudah-mudahan bermanfaat, dan tetap harus menjaga diri, dan social distancing, physical distancing, ya, agar kita terjaga dari penyakit corona yang kelihatannya masih sangat berbahaya ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.